Mikroskop bentuknya seperti ini. Jadi mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Terdiri dari susunan dua lensa cembung. Masih ingat kalian susunan dua lensa? Yaitu ada dua lensa yang sumbu utamanya berimpit dan terpisah dengan jarak tertentu. Itu adalah susunan dua lensa. Nah, mikroskop ini termasuk susunan dua lensa, lensa cembung dua-duanya, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan benda atau preparat, sedangkan lensa okuler merupakan lensa yang dekat dengan pengamat. Jadi kalau misalkan ini mikroskop ya, ketika kalian mengamati benda dengan mikroskop, mata kalian pastikan didekatkan di sini. Nah, ini namanya lensa okuler yang di sini, yang dekat dengan mengamat. Sedangkan benda atau preparat yang akan kita teliti itu diletakkan di sini, di meja mikroskop ini. Lalu lensa yang dekat ini, lensa objektif, yang bisa diputar-putar tergantung perbesarannya berapa. Ada 10 kali, 25 kali, 50 kali, 100 kali, macam-macam. Ini lensa objektif. Oke? Jarak fokus lensa objektif lebih kecil daripada jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih kecil FOK. Jadi OB itu kode untuk objektif, OK itu kode untuk okuler. Ya, untuk membedakannya seperti itu, OB dan OK. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop itu maya, terbalik, diperbesar. Berikutnya, bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop saat diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum. Gini, jadi ini adalah mikroskop ya, skemanya seperti ini. Yang sebelah kiri yang kecil ini merupakan lensa objektif, dan yang sebelah kanan yang besar ini merupakan lensa okuler. Oke, antara lensa objektif dan lensa okuler ini terpisah dengan jarak D. Oke, lalu benda diletakkan di depan lensa objektif dengan jarak SOB terhadap lensa objektif. Jadi S itu jarak benda kan ya. OB itu kan kodenya objektif. Jadi SOB, jarak benda ke lensa objektif. Untuk membedakan sama okuler nanti kan ada SOK nanti gitu ya. Nah, lalu di sini ada pengamat. Pengamat mengamati dari lensa okuler. Oke, kita gambarkan pembentukan bayangannya. Sama, kita gunakan 2 dari 3 sinar istimewa. Yaitu pakai sinar istimewanya lensa cembung yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Titik fokusnya yang FOB ya, jangan keliru yang FOK ya, karena ini kan lensa objektif. Lalu kita pakai sinar yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lensa, diteruskan, tidak dibiaskan. Perpotongannya di sini kan, berarti terletak di bawah sumbu utama, berarti bayangannya terbalik. Oke? Nah, lalu seperti ini, bayangan terbalik ini, letaknya atau jarak bayangan ke lensa itu kan S aksen OB, ya kan? Nah, terus kalau misalkan susunan dua lensa itu, bayangan dari lensa pertama atau dari lensa objektif merupakan benda bagi lensa kedua atau lensa okuler. Berarti di sini ini SOK-nya. Jarak dari bendanya lensa okuler ke lensa okuler, SOK. Kita gambar lagi pembentukan bayangannya pakai 2 sinar. Sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, FOK. Dan sinar yang kedua, sinar datang melalui pusat lensa, diteruskan, tidak dibiaskan. Berarti sinar biasanya kan ini sama ini ya. Kita perpanjang berarti ke kiri, sampai berpotongan di satu titik. Di sini berpotongannya. Berarti terbalik juga, karena di bawah sumbu utama, terbalik dan jauh lebih besar. Ya, jadi benda yang awalnya ukurannya segini, terlihat menjadi segini. Dan di sini letak bayangannya atau S aksen OK itu sama dengan min SN. Karena pengamatnya ini sedang berakomodasi maksimum, sehingga bayangannya akan jatuh di titik dekatnya. Dan karena di depan, masih ingat ya, S aksen selalu negatif. Berarti S aksen OK sama dengan min SN atau min PP. Oke? Nah, di sini selain itu, kita bisa simpulkan kalau misalkan D ini kan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ya, sama dengan S aksen OB plus SOK. Ya, kita tulis di sini, D sama dengan S aksen OB plus SOK. Masih ingat? Ini ada hubungannya sama yang susunan dua lensa. Kalau dulu kan D sama dengan S aksen 1 plus S2. Ya, di sini sama. 1 itu objektif, 2 itu okuler. Berarti D sama dengan S aksen OB plus SOK. Oke? Berikutnya, skema pembentukan bayangan pada mikroskop jika diamati oleh mata normal tidak berakomodasi. Jadi ini skemanya ya. Sama, ini ada lensa objektif dan lensa okuler yang terpisah sejauh D. Lalu di lensa okuler ini ada mata seorang pengamat yang mengamati benda yang diletakkan di depan lensa objektif pada jarak SOB. Sama
prinsipnya kita pakai sinar istimewa pertama dan ketiga pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus FOB. Dan sinar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa objektif, tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Jadi di sini, kedua sinar bias berpotongan di titik ini. Kita hubungkan dari sumbu utama, berarti bayangannya terbalik. Seperti ini. Ternyata bayangannya tepat jatuh di titik FOK, titik fokus lensa okuler. Berarti di sini, ini adalah jarak bayangan terhadap lensa objektif atau S aksen OB. Lalu, ingat tadi ya, bayangan dari lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler, berarti ini SOK-nya ini. Nah, sekarang pada keadaan tidak berakomodasi, SOK-nya sama dengan FOK. Jadi, jarak benda ke lensa okuler sama dengan jarak fokus lensa okulernya. Oke, kemudian kita gambar pembentukan bayangannya. Sama pakai sinar istimewa pertama dan ketiga. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus FOK. Dan sinar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa okuler, diteruskan, tidak dibiaskan. Kalau kalian lihat di sini, sinar pertama dan sinar kedua ini sejajar. Oke, sejajar berarti bayangannya atau S aksen OK itu jatuh di tempat yang jauh tak terhingga, atau S aksen OK-nya sama dengan min tak hingga, karena dia tidak berakomodasi. Kalau tidak berakomodasi berarti bayangan jatuh di titik yang sangat jauh, di titik jauh dari mata. Dan dalam hal ini kalau matanya normal, berarti titik jauhnya atau PR-nya itu tak terhingga, sehingga S aksen OK sama dengan min tak hingga. Oke, nah lalu gini, D, tadi kan S aksen OB plus SOK. Ya kan, D sama dengan S aksen OB plus SOK. Perhatikan di sini, kalau pada mata normal tidak berakomodasi, SOK itu sama dengan FOK. Sehingga rumus ini boleh diubah menjadi S aksen OB plus FOK. Tapi ini khusus pada mata normal tidak berakomodasi. Kalau berakomodasi maksimum, berakomodasi pada jarak X, maupun mata tidak berakomodasi tapi miopi, itu nggak boleh pakai rumus S aksen OB plus FOK. Jadi ini khusus untuk mata normal tidak berakomodasi, SOK bisa diganti dengan FOK. Oke? Ini adalah kesimpulan rumus dari mikroskop ya. Jadi ada lensa objektif dan lensa okuler. Pada lensa objektif itu rumusnya 1/FOB sama dengan 1/SOB plus 1/S aksen OB.